Sebuah kesempatan yang luar biasa pada hari ini kita bisa langsung berinteraksi dan juga mendengarkan wisdom dan juga sharing ilmu dari Bapak Loh Keng Hong dalam acara Wisdom in Wealth Mastering Value Investing Strategy, sekaligus juga ini merupakan rangkaian acara peluncuran buku. Nah, ini saya dapat buku spesial 102 Loh Keng Hong Wisdom. Ini sudah ditandatangani oleh Pak Loh Keng Hong langsung, Profesor Lukas dan juga ilustratornya Mas Tom Din, seperti itu. Kalau nggak salah Pak Lukas sudah siapin ada berapa buku ini ya Pak? Ada 5 untuk nanti Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di acara ini dan bertanya langsung nanti kepada Pak Loh Keng Hong. Untuk sementara ini saya akan tanyakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk, sudah kita kompilasi ini dari teman-teman investor di Hungry Stock ya Pak ya. Beberapa ini sangat relevan untuk kondisi saat ini. Baik, kita tanyakan dulu yang sesuai dengan kondisi market saat ini. Ini mungkin sebagian isinya juga ada curahan hati ya Pak Lo. Mungkin Pak Lo udah puluhan tahun mengarungi pasar, bisa berbagi kebijaksanaan dengan kita semua. Ini salah satu pertanyaan yang sudah kami kumpulkan Pak. Bursa saham Indonesia kondisinya sekarang cukup sulit Pak Lo. Saham-saham value investing tidak diapresiasi market, sedangkan saham-saham yang tidak didukung fundamental malahan berterbangan. Bagaimana cara kita sebagai value investor bisa bertumbuh di kondisi bursa seperti ini? Mohon diberikan tips dan trik untuk investor retail yang asetnya belum seberapa dan masih butuh cash flow untuk kehidupan sehari-hari. Silakan Pak Lo. Tadi ada investor yang uangnya tidak seberapa ya? Iya, jadi uangnya nggak seberapa, masih butuh cash flow juga untuk kehidupan sehari-hari. Iya, jadi belum Dokter Andes TTM belum. Jadi kalau uangnya belum seberapa, ya harus bekerja dahulu, berusaha. Karena tadi sudah disebutin kalau uangnya sedikit, tidak bekerja, tidak berusaha, tentu uangnya yang sedikit itu akan tergerus oleh biaya hidup. Akan tergerus, habis oleh biaya hidup. Jadi harus bekerja atau berusaha dahulu, bekerja dan berusaha yang halal terlebih dahulu ya. Karena kalau kita uangnya tidak seberapa, tadi disebutin pertanyaannya, terus kita tidak bekerja, tidak berusaha, uang investasi kita akan tergerus habis oleh biaya hidup kita. Ya, jadi harus bekerja. Seperti saya juga bekerja di bank 17 tahun. Kalau saya tidak bekerja di bank 17 tahun tentu saya tidak punya uang untuk diinvestasikan, untuk biaya saya hidup. Jadi saya bekerja 17 tahun. Kecuali kalau orang tuanya kaya, ya nggak usah bekerja. Ya, jadi nggak usah bekerja, jadi berinvestasi aja. Tapi kalau uangnya tadi nggak seberapa, nanti tergerus oleh biaya hidup, ya harus bekerja. Bekerja atau berusaha yang halal. Yang kedua harus hidup hemat dan sederhana. Kalau kita bekerja, berusaha, terus kita konsumtif, ya nggak ada uang sisa juga untuk kita buat belikan saham. Jadi harus hidup sederhana, hemat dan sederhana supaya punya sisa uang yang banyak untuk kita investasikan. Kemudian tadi ada pertanyaan kondisi yang tidak kondusif pada saat sekarang. Betul, penuh ujian Pak menjadi value investor kan tadi katanya saham yang wonderful company gak naik, yang naik malah saham yang tidak didukung oleh fundamental, tidak diapresiasi market gitu Pak, saham yang tadi wonderfulnya. Kalau wonderful company sih harusnya naik, cuman harusnya naik. Kalau dia tidak naik mungkin bukan wonderful company dia yang kita beli, salah. Kenapa yang tidak baik malah pada naik ya? Ya udah itu kita nggak usah peduli lah, biarin dia naik apa-apa. Memang itu tidak memenuhi kriteria kita ya. Tapi dalam situasi yang tidak kondusif ini, tetap saya bisa memperoleh keuntungan ya. Ada satu saham yang saya beli ya. Mungkin nanti sebentar lagi nama saya muncul di website perusahaan itu. Saya pemegang saham, menjadi pemegang saham nomor 8 terbesar di situ. Di bawah saya nomor 7-nya BlackRock, ya, nomor 8-nya Loh Keng Hong. Ya. Semua yang setahu saya 10 pemegang saham terbesar di perusahaan itu semuanya company, kecuali saya pribadi. Satu orang pribadi personal. Ya. Kira-kira bisa tebaklah sahamnya, dia biasa main di 1100 ya. Saya beli jadi pemegang saham nomor 8 terbesar di situ. Hari ini 1.500, ya. Jadi
kira-kira tebak-tebak lah ya. Tapi jangan kita sebutin ya Enggak, Pak. saya nggak sebut Nanti nama dipotong saham. videonya beredar nanti. Iya nanti disebut orang yang berpikir negatif itu bilang saya pom-pom. Ya, pom-pom saham di kampus katanya yang berpikir negatif. Ya. Karena Pak Lukas tahu sendiri, Pak Lukas dan saya pernah diundang di Universitas Indonesia, kita berdua. Dan pada waktu itu ada mahasiswa tanya kepada saya. Ya. Pertanyaannya adalah, Pak kenapa Bapak beli Gajah Tunggal? Pak kenapa Bapak beli Intiland? Saya jelasin. Bukan pom-pom loh, itu mahasiswa tanya, masa saya nggak jelasin, saya jelas. Tapi ada orang yang berpikir negatif, mencela saya, dia bilang datang ke kampus pom-pom saham. Sekarang saya ingin kasih tahu, saya punya MBSS, saya pemegang saham terbesar nomor 3 di MBSS, mantan. Saya jual itu ke retail bukan. Karena MBSS diakuisisi, saya jual perusahaan itu, mengikuti Indika. Saya jual Petrosi saya. Jualnya ke retail bukan, saya punya saham Petrosi 15%. Ya. Jualnya ke retail bukan. Saya jualnya ketika Petrosi diakuisisi dan saya ikut tender offer. Ya. Di 3118 saya jual. Kemudian saham itu naik ke 7.500 plus dividen yang diberikan 1.000 lebih lagi jadi 8.500. Saya jual 3118 terus jadi 8.000 lebih. Selisihnya 5.000. Saya punya 150 juta saham, selisihnya 750 miliar. Kalau saya nggak jual, untungnya bertambah 750 miliar. Ya. Ada yang tanya, Bapak nggak nyesal jual saham itu? Ya saya udah dikasih keuntungan, masa harus menyesal? Ya. Kalau saya udah dikasih untung aja menyesal, terus kapan saya bersyukurnya? Kalau udah dikasih untung menyesal, maka hidup saya terus isinya penyesalan aja. Ya. Saya beli saham, sahamnya turun, saya menyesal. Saya beli saham, dikasih cuan, menyesal juga. Ya. Jadi kalau kita menjadi seorang investor saham yang tidak bijak, maka hidup kita tiap hari hanya diisi dengan penyesalan. Jadi lupa tuh pertanyaannya apa, kebanyakan ngelantur. Pertanyaannya sebenarnya tips and trick sih Pak. Pertanyaannya tips and trick untuk investor retail gitu. Ya, jadi tetap di dalam situasi yang tidak kondusif kita pun tetap bisa cuan, ya bisa mendapatkan keuntungan. Ya. Tetap saja di dalam kondisi yang tidak baik, kita juga tetap bisa memperoleh keuntungan. Ada saham-saham bagus, wonderful company yang dijual harga murah kita membeli, kita tetap bisa cuan. Oke, tetap ada peluang ya. Tetap ada peluang. Baik, kita lanjut kalau begitu. Nah, karena bicara soal peluang, ini pertanyaannya ada beberapa yang memang ingin menggali juga. Mungkin view Pak Lo, kondisi market sekarang ini seperti apa. Makanya ada yang bertanya, Pak, apa boleh tahu Pak Lo memiliki berapa persen posisi dalam bentuk cash dan berapa persen posisi dalam bentuk saham? Ini penting ya, view seorang investor kawakan gimana melihat kondisi market seperti ini dari posisi cash dan sahamnya. Nggak perlu disebutin berapa triliun ya Pak, persentasenya aja. Cash yang saya miliki tergantung dari ada tidak saham yang bagus dan murah. Ya. Kita tanya nggak nih, ada nggak saham yang bagus? Saya kasih contoh, 2021 ya, 2021 ketika ABMM 1.300, ketika PNLF 170 ya. Uang cash saya tinggal berapa? Mungkin kurang dari kira-kira mungkin 1 per mil uang cash saya. Semuanya 99,9% ada di saham. Ya, mungkin saya rupiahin aja, saya sisain hanya 50 juta, mungkin tinggal sampai 1 per mil kali ya. Sisain 50 juta saja. Kenapa? Saya kan hidup hemat, sederhana, 50 juta buat saya hidup bisa lah. Ya. Karena saya pegang cash, saya pegang saham kan sama juga pegang uang cash. Saya jual 2 hari kerja uang itu udah masuk ke rekening saya pegang cash. Ya. 2021. Ya. Tiba-tiba apa yang terjadi? Tiba-tiba Petrosi saya ada yang akuisisi, saya ikut tender offer dapat uang. Ya. Tiba-tiba saya punya pemegang saham PNLF terbesar nomor 2. Jadi saya pemegang saham terbesar nomor 2 di Panin. Ya. Penin Finansial tuh PNLF itu punya Penin Bank dan punya Penin Daiichi, punya asuransi. Ya. Orang-orang
bilang sama saya, oh itu PNLF itu value trap. Value trap. Tapi akhirnya tiba-tiba ada isu mau diakuisisi. Saham itu naik dari 170 jadi 775. Ya. Saya jual semuanya habis, nol. Saham itu saya jual semua habis ya. Ternyata PNLF bukan value trap, tapi value gain sudah memberikan keuntungan buat saya. Ya. Jadi itu pun saya jual PNLF juga enggak pom-pom. Karena memang ada isu mau diakuisisi oleh Jepang. Saham itu naik ya saya buang semuanya. Tapi orang yang berpikir negatif selalu menuduh saya yang negatif-negatif. Kalau nggak ada isu akuisisi Jepang untuk membeli Bank Penin itu, apakah saham saya bisa keluar semua? Nggak bisa. Tapi karena ada isu akuisisi saya jual semuanya. Dan ketika lihat di laporan keuangan annual report PNLF 2022, udah nggak ada nama saya lagi situ. Saya udah keluar. Jadi berapa cash yang saya miliki tergantung dari saham. Ada nggak saham bagus? Kalau ada saham bagus, murah, wonderful company dijual murah, uang saya dorong semua, tinggal sisa 50 juta saja. Cukup buat saya hidup. Tapi habis jual PNLF, habis jual Petrosi, yang 50 juta langsung uang cash di tangan ada 1 triliun Bu Alin. Jadi tergantung kapan. Kalau ada saham bagus dan murah, pasti duitnya tinggal 50 juta. Tapi kalau ada saham belum ketemu, ya uangnya masih ada cash 1 triliun. Begitu. Oke, jadi 2024 ini masih belum seperti waktu itu? Belum ketemu? Belum. Uang yang 1 triliun itu masih ada di tangan, ya belum beli. Kalau kemarin saya beli saham itu saya masih dapat bunga dari uang cash saya itu, saya taruh di obligasi, taruh di reksadana, sementara. Karena belum ketemu wonderful company yang dijual harga murah. Saya simpan di situ, itu dapat bunga dan dividen saya masih ada 1 tahun mungkin 180 miliar. Ya. Dapat dividen, dapat bunga reksadana dan obligasi. Jadi yang saya belanjakan itu baru 180 miliar itu aja. Jadi pokoknya itu masih ada, kira-kira begitu. Tapi kalau ada saham bagus yang dijual murah, itu bisa saya habisin lagi dan sisain 50 juta buat saya hidup saja. Ya. Begitu Bu Alin. Wah enak ya Pak ya. Duitnya 1 triliun, biaya hidupnya 50 juta cukup. Baik, nah kebetulan nih pertanyaannya masih nyambung terus ya, rupanya mantap banget nih. Baik, apa nih Pak hal pertama yang menjadi kriteria Pak Lo dalam memilih saham? Dalam kondisi IHSG yang turun seperti saat ini, apakah ada peluang sektor yang menjadi perhatian Pak Lo? Sektor yang jadi peluang ya. Sektor. Pelan-pelan dulu Pak, sektor dulu. Sektor dulu. Jangan langsung. Sektor tentu yang saya suka adalah perbankan. Karena saya pernah bekerja di bank 17 tahun. Ya. Bank itu sebetulnya mesin pencetak uang. Ya. Kalau kita lihat BRI labanya tahun lalu 60 triliun. BCA tahun lalu labanya 48,6 triliun. Permisi tanya, ada bidang apa yang lebih bagus dari bank? Ada buka kafe bisa cuan 48,6 triliun enggak? Ada? Enggak ada. Ada yang jual bakmi bisa cuan 48,6 triliun enggak? Enggak. Jadi saya paling suka bisnis perbankan. Ya, karena saya pernah kerja di bank 17 tahun dan saya tahu bank itu adalah mesin pencetak uang. Ya. BCA itu tahun lalu labanya 48,6 triliun loh. Dan ada bank-bank yang valuasinya masih price to book di bawah 1 kali, ya, di bawah 1 kali. Ya. Ada bank yang asetnya 350 triliun, ada yang aset 250 triliun. You buka dia punya website, ada nama saya di situ. Ya. Ada nama saya, ada 1 nomor 8 mungkin, ada 1 lagi nomor 13 karena bank itu kan terbuka. Dia masukin 20 pemegang saham besarnya, di bank itu ada saya nomor 8, 1 lagi, kalau nggak salah nomor 13. Ya. Jadi saya suka bank. Yang kedua, saya suka batu bara. Saya suka batu bara. United Tractor kan dulu coal mining contractor, sekarang punya tambang batu bara Tua Turangga, punya tambang emas Agincolt dan lain-lain.
punya coal mining contractor, punya coal mining, gold mining. Dulu saya pernah punya. Sekarang saya memiliki saham yang usahanya mirip-mirip seperti United Tractor, ya, mirip-mirip. Ya. Tahun lalu labanya 4,6 triliun, 289 juta dolar laba bersih. Ya. Saya di situ pemegang saham terbesar nomor 2. Ya. Bisa lihat di daftar pemegang saham udah muncul nama saya di situ sebagai pemegang saham nomor 2. Jadi saya sudah jadi pemegang saham terbesar nomor 2, PI-nya masih 3 kali, price to book masih di bawah 1 kali. Ya. Ya, itu harapan saya, siapa tahu bisnisnya sama seperti United Tractor. Siapa tahu satu hari dia bisa menjadi United Tractor yang berikutnya. Jadi itu 2 sektor yang saya sukai, bank dan tambang batubara. Selain batubara labanya besar, juga valuasinya murah. Banyak yang PI 3 kali. Ya. Begitu Bu Alin. Oke, nah karena tadi udah disinggung UNTR nih, ada juga pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman investasi Pak Lo di masa lalu. Ada yang bertanya bagaimana pandangan Pak Lo tentang strategi all-in single stock portfolio, apa kriteria saham yang bisa dibeli 100%, mengapa Pak Lo tidak pernah melakukannya lagi setelah tahun 1998 lewat saham UNTR waktu itu Pak? Ya waktu tahun 98, waktu krisis ya, uang saya cuma ada 1,5 miliar. Sekarang udah triliunan, dulu hanya 1,5 miliar tahun 98. Jadi saya bisa all in Bu Alin, kan duitnya cuma sedikit, 1,5 miliar. Beli celung habis langsung all in. Tapi kalau sekarang duitnya banyak, susah all in. Baru jadi pemegang saham 08, sahamnya 1.100, saya beli sekarang 1.500. Jadi mau all in, udah naik gitu, udah naik 40%. Jadi justru sekarang kan uangnya banyak, susah tuh all in, ya susah. Biasanya seperti kejadian tadi baru jadi pemegang saham nomor 8, mau all in, dia udah naik ke 1.500, udah dah, saya nggak kejar gitu. Jadi susah all in karena sekarang uangnya udah banyak Bu Alin, dulu duitnya cuma sedikit jadi gampang all in. Good problem ya Pak Lo, saya mau tuh punya masalah kayak gitu nanti suatu saat lagi. Kan udah sama kerjanya, 17 tahun kerja Pak Lo kan, saya udah 18 tahun. Kerja di mana tuh? Tapi beda ya Pak, Bapak di bank, saya di media, beda di media ya. Saya juga Oke. pemegang saham terbesar di perusahaan media terbesar di Asia Tenggara Bu Alin. Oh iya. Baik, nah tadi udah kita singgung juga soal bank ya Pak ya. Nah ini ada yang nanya Pak, pendapat Pak Lo tentang penurunan harga saham perbankan yang cukup signifikan di sektor perbankan sebulan terakhir gimana Pak? Kalau tadi udah di-spill sedikit ya Pak, Pak Lo punya posisi di saham perbankan. Saya pikir penurunan harga saham itu adalah peluang untuk membeli ya. Kapan lagi kita bisa beli perusahaan wonderful company di harga diskon ya, harga diskon. Saya pikir kita membeli di harga yang turun cukup dalam ini itu adalah peluang buat kita. Karena kalau kita lihat sejarah dia sejak go public selalu dia bisa all time high. Hari ini misalnya berapa, dia bisa terus tembus selama ini dalam waktu yang lama selalu. Artinya apa? Hari ini dia turun, kita beli, dia berpotensi untuk kembali lagi, bahkan lebih tinggi lagi. Jadi sebetulnya penurunan harga saham itu adalah peluang buat kita, Bu Alin. Peluang ya, ini juga ditulis di buku 102 Lo Keng Hong Wisdom di halaman 47, ini when to buy ya temanya. Saat terbaik untuk membeli saham adalah ketika pasar saham sedang turun atau saat perusahaan bagus sedang mengalami kesulitan sementara, maka engkau dapat membeli dengan harga murah. Dan kemudian di halaman 50 juga ada wisdom, buy in May and go to sleep ya Pak ya, bukan sell in May. Pas banget nih kita lagi di bulan Mei. Bukannya sell in May and go away ya. Saya bikin wisdom, buy in May and go to sleep ya. Begitu, jadi tidak perlu khawatir ya atas penurunan yang terjadi di market saat ini. Pak, kemudian ada juga pertanyaan yang kembali flashback nih ya Pak ya. Saham apa yang memberikan persentase keuntungan terbesar bagi Pak Lo sebelum dan sesudah 1998? Berapa persen masing-masing katanya Pak? Berarti ini kita bicara mantan ya, nggak apa-apa kalau disebutin kode emitennya. Mungkin kalau yang setelah 98 saya masih ingat. Tapi kalau sebelum 98 rasanya kelamaan tuh, 98 aja sudah
26 tahun. Sebelum 26 tahun otaknya udah blank nih, udah kosong, nggak tahu sama apa, udah lupa Bu Alin. Baik, sesudah Kalau gitu yang 98 aja ya, Pak ya. Tadi Pak Lukas sudah banyak cerita tentang Indika. Nah, salah satu yang cukup memberikan keuntungan buat saya adalah Indika Energy ya. Saya membeli di harga 100-an ya. Dan saya membeli itu sampai jadi pemegang saham terbesar nomor 4 di Indika Energy. Nomor 4. Jadi saya nomor 4 di Indika Energy, nomor 2 di Petrosi, nomor 3 di MBSS, itu satu grup semua tuh, satu grup semua ya. Mungkin karena saya tahu, jadi berani saya membelinya karena komoditas itu kan hari ini suram, besok cerah, habis cerah jadi suram, suram jadi cerah. Waktu saya beli Indika tentu lagi suram. Harga batu bara lagi $50 ya, lagi suram. Nah, saya masuk. Tiba-tiba setelah saya beli jadi pemegang saham terbesar nomor 4 di Indika Energy, habis suram dia cerah. Ya, harga batu bara naik yang $50 jadi $100. Dan saya menjualnya di depan Pak Lukas loh. Kan waktu itu Pak Lukas ajak saya pergi menemui Raja Beras. Ya, Raja Beras. Raja Beras dari Palembang. Bukan. Raja Beras dari Palembang. Pak Lukas ajak saya ke sana. Waktu itu di mobil itu harga Indika Energy di atas 4.000. Jadi saya terus menjual terus di samping Pak Lukas, terus jual terus. Jadi cukup terabaikan Pak Lukas di mobil, jadi saya jual terus saham ya. Sampai ke tempat Raja Beras, Pak Lukas ngomong sama Raja, saya tetap aja jual saham terus, saya jual terus di 4.000 lebih. Jadi kira-kira itu mungkin keuntungan yang cukup besar buat saya karena, dan waktunya singkat Bu Alin. Saya beli 2016, waktu naik ke 4.500 itu 2018. Dalam 2 tahun saham itu meningkat 4.000%, 4.000% ya. Kira-kira itu yang salah satu yang saya ingat yang cukup besar. Tapi kalau sebelum 98 udah lupa Bu Alin. Terlalu jauh ya. Terlalu jauh, ya lupa. Jadi Pak Lukas menjadi saksi sejarah waktu itu ya. Sampai gempa bumi ya. Berhentinya ketika gempa bumi. Di Jakarta tahun 2018 kan ada gempa ya. Jadi saya lagi tiba-tiba gempa bumi, udah saya stop loh, saya kabur keluar ruangan ya. Takut mati. Takut gedungnya runtuh, jadi kabur duluan. Nanti kita bahas itu salah satu wisdom ya Pak. Kata Pak lo harta bisa dibawa mati ya Pak ya? Di sini ada. Oh ada, iya. Ada, nanti kita bahas ya Pak, iya, pas di launching. Ada di buku ini, nanti dijelasin filosofinya apa di balik itu. Nah mungkin pertanyaannya kalau kita misalnya pegang saham ya, dari beli harganya 100. 500 kita udah berbinar-binar banget gak sih? Udah gatel gak sih? Kok Pak lo sabar gitu ya Pak? Ini ada yang nanya makanya Pak, soal kesabaran. Saya kumpulkan pertanyaan terkait dengan kesabaran. Ya, bagaimana memang caranya bisa mempunyai wisdom dan kesabaran seperti Pak Lo? Ya memang biasanya investor saham itu kalau sahamnya nyangkut, dia sabar, dia bisa bersabar ya. Kalau sahamnya nyangkut. Pasrah itu bukan sabar. Dia pegang terus sampai long term, sampai titik darah penghabisan gitu ya. Tapi kalau sahamnya naik sedikit, dia udah gak tahan Bu Alin. Gak tahan, pengen jual terus. Godaan besar, untung nih. Langsung jual kalau untung ya. Kalau saya kenapa tidak bisa bertahan? Karena saya tahu apa yang saya beli. Ya. Misalnya ketika Indika, saya beli harga di 100-an, jumlah sahamnya kan 5.210. 5.210 juta lembar. 5.210 juta lembar. Kalau kali 100 kan cuma 521 miliar. Ya. 521 miliar harganya di pasar. Sedangkan waktu saya beli itu ekuitas dari Indika itu masih ada 660 juta dolar. Kalau dikalikan rupiah kan bisa 10 triliun. Jadi saya membeli perusahaan yang di pasar harganya 521 miliar. Dia punya ekuitas ada, kalau dikali 16.000 kan kira-kira 10 triliun. Jadi beli 500 miliar, di dalamnya ada perusahaan itu masih punya modal 10 triliun. Itulah yang namanya under value. Under value ada Mercy yang dijual di harga bajai ya. Itu namanya value investing juga. Jadi membeli perusahaan yang nilai pasarnya jauh di bawah harga nilai intrinsik perusahaan.
Jadi lupa tuh pertanyaannya apa. Betul, itu sudah menjawab Pak. Bapak sabar karena punya sabar, oke, pegangan. sabar, iya. Sabar karena punya pegangan, punya alasan, karena Iya, punya tahu apa yang alasan, dibeli. iya. Memang juga tahu juga kadang nggak bisa sabar Bu Alin. Ya. Warren Buffett pernah bilang begini, bursa adalah perangkat untuk memindahkan uang orang tidak sabar kepada orang yang sabar. Jadi kalau kita tidak orang yang tidak sabar, berinvestasi di Bursa Efek Indonesia, mungkin harta kita bisa pindah loh ke kantong orang yang sabar. Karena perangkatnya ada Bursa Efek Indonesia. Dan sabar itu juga ilmu tingkat tinggi Bu Alin. Ya. Belajarnya setiap hari, ujiannya mendadak, nggak seperti mahasiswa Prasmul, mau ujian minggu depan udah dikasih tahu, minggu depan ujian ya. Gitu. Kalau kesabaran itu ujiannya mendadak. Tapi investor saham yang lulus dia akan memperoleh cuan yang besar. Ya. Kesabaran juga sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang dapat sabar menahan amarah, dia akan terhindar dari banyaknya penyesalan. Orang yang sabar, dia bisa mengatasi segala masalah. Itulah pentingnya kesabaran itu. Sabar ya, mungkin teman-teman di sini di tengah berbagai macam volatilitas market yang kita hadapi, ketidakpastian yang kita hadapi saat ini tetap sabar karena ada aja kok peluang kata Pak Lo tadi kan. Nah ini mungkin juga beberapa dari kita mengalami ya. Bagaimana kalau modal kita tuh terbatas dan sudah membeli wonderful company nih Pak Lo. Tapi malah yang naik wonderful company yang lain. Apakah dan kapan harus pindah ke sesama saham wonderful yang murah lainnya? Wonderful Land. Kita beli uangnya terbatas, beli saham satu udah habis uangnya ya. Tapi yang like wonderful yang lain. Pertanyaannya adalah apakah yang kita beli memang benar wonderful company? Apakah benar dia tidak salah membeli ya? Jangan-jangan dia anggap wonderful company tapi sebetulnya itu company yang tidak bagus. Bisa juga dia salah melihat. Yang kedua, kalau benar itu wonderful company, ya terus harus bersabar. Jangan yakin satu hari kalau dia memang benar wonderful company, ya dia pasti akan naik. Pasti akan naik. Artinya kesabaran kita sedang diuji Bu Alin. Jadi kita, itulah ujian untuk kesabaran kita. Kita punya wonderful company semua naik, kita punya nggak naik, ya itu ujian. Ujian ya, kayaknya itu juga sekaligus. Jadi, itu untuk meningkatkan kesabaran kita kan ujian, meningkatkan kesabaran kita. Betul, berarti kita lagi diuji ya Pak. Ini sekaligus juga menjawab pertanyaan yang tadi sudah ditanyakan juga, bagaimana cara mengelola emosi dan menunggu emiten yang tidak naik dengan penuh kesabaran. Sudah terjawab dengan respons dari Pak Lo yang tadi. Dan nah Pak Lo ini juga terkait ya, misalnya kita sudah di saham yang wonderful. Bagaimana cara menjual saham wonderful yang murah jika beli di PER dan PBV rendah? Ini contoh yang disebutkan di sini, saat beli PER-nya di bawah 9, PBV-nya di bawah 1. Harus jualnya di PER atau PBV berapa? Apa yang jadi patokan Pak Lo biasanya? Kalau itu memang wonderful company, tidak dijual juga tidak apa-apa. Kalau dia benar-benar wonderful company ya. Seperti kita memiliki istri dan suami juga akan dipegang seumur hidup. Ya, pegang. Membeli saham wonderful company tidak dijual juga tidak, namanya juga wonderful company, kenapa mesti dijual ya. Saya punya 2 saham bank, dua-duanya udah Baker, saya nggak jual, kalau saya jual untung banyak, tapi saya nggak jual ya karena saya yakin ini wonderful company dia akan terus growing bertumbuh, jadi belum saya jual, saya nggak jual ya. Oh ini wonderful company, namanya juga wonderful company kok dijual. Orang yang punya company jelek aja juga dipegangin terus, masa wonderful company dijual gitu. Majlep itu. Terus udah gitu kan belum butuh uang juga, uang cash masih banyak ya udah biarinin aja ya gitu. Enak ya jadi orang kaya. Oke kalau gitu. Pak ini masih terkait yang tadi. Ada pertanyaan nih, kan Pak Lo suka kirim foto Pak Lo lagi ngopi sambil baca laporan keuangan ya Pak. Ini kebetulan ada yang bertanya juga, bagaimana Pak Lo mengingat analisa-analisa fundamental yang sudah dilakukan? Apakah Bapak ada punya semacam filing untuk tiap company, gimana tuh Pak? Kalau dulu saya nge-file ya karena kalau sekarang dunia itu udah canggih, nggak usah nge-file lagi ya. Saya udah sedikit sekali nge-file ya. Paling kalau pagi-pagi saya baca koran ada yang sangat menarik baru saya gunting, saya file. Itu juga udah jarang karena di media sosial udah ada ya.
Misalnya dulu, sekarang udah ada website Bursa Efek Indonesia. Kalau saya lihat laporan keuangan, saya tinggal klik aja di website Bursa Efek Indonesia, perusahaan apa, perusahaan B, saya bisa lihat. Kalau dulu kan belum ada website Bursa Efek Indonesia, saya harus filing. Sekarang nggak usah lagi, semuanya udah disimpan di website Bursa Efek Indonesia, udah bursa yang sudah filing buat kita. Ya. Apalagi ya? Saya nanya pribadi Pak. Rasanya nggak usah filing lagi tuh sekarang, banyak dokumentasi yang. Gak usah filing lagi ya Pak, tapi Bapak misalnya dapat inspirasi, oke nih sampai akhirnya baca LK-nya dengan teliti, satu perusahaan ini itu dapat, misalnya kalau anak sekarang screeningnya kayak gimana? Dapat inspirasi atau screeningnya, misalnya kan emiten kan banyak banget nih Pak, tapi misalnya sampai Bapak akhirnya oke, yang ini Bapak sampai pelajarin sampai dalam, sampai akhirnya Bapak putuskan oke, masuk ke saham ini, itu dapat inspirasi atau screeningnya itu seperti apa Pak? Screeningnya mudah ya, mudah sekali. Lihat aja yang price earning ratio-nya rendah, price to book-nya rendah, itu jadi screening kita. Tapi yang price to book-nya tinggi, yang price earning ratio-nya tinggi itu udah dibuang semua. Nggak usah, lihat di RTI Business, ini PI-nya 100 kali, price to book 20 kali, udah dibuang semua, udah nggak dilihat. Ya. Saya punya rumus angka 9 yang bisa membuat Anda jadi kaya di saham, yaitu angka 9. Ya. Angka 9 itu adalah beli perusahaan dengan price earning ratio maksimum 9 kali, price to book 1 kali, ya, angka 9. Jadi kalau company-company yang udah price earning ratio 30 kali, price to book udah tinggi-tinggi, itu udah nggak dilihat, Bu Alin, nggak dilihat. Hanya yang rendah-rendah, ya. Oh ada saham price to book 0,3, nah ini bisa dilihat. Oh ada perusahaan price earning ratio-nya 3 kali, ini dilihat. Jadi yang PI tinggi, price to book tinggi udah dibuang semua, disingkirin. Jadi hanya yang PI rendah, price to book rendah yang jadi perhatian. Begitu Bu Alin. Baik, berarti ini sekaligus juga menjawab pertanyaan tadi ya, yang terkait. Tapi kalau untuk jualnya apa ada patokannya Pak? Di PI berapa, PBV berapa? Karena ada yang nanya itu tadi. Kalau tadi untuk belinya ya Pak ya, untuk screeningnya. Kalau untuk jualnya apa Bapak, ada patokannya? Biasanya kalau saham-saham saya seperti Indika Energi 100 jadi 4.000, saya tahu nih sekarang cerah, besok jadi suram lagi, buru-buru saya jual. Biasanya itu kan komoditas. Tapi kalau saham bank yang saya bilang ya udahlah saya pegang terus gitu ya. Jadi pengen simpan terus, mau buktikan company ini bertumbuh terus, karena kalau saya lihat ya saham bank seperti BCA itu dari sejak IPO tahun 2000 sampai 2024 itu harga sahamnya naik 28.000%. 28.000%. Saya ingin saham bank yang saya beli itu juga dia bisa bertumbuh seperti BCA seperti itu. Siapa tahu dia mengulangi prestasi dari BCA bisa naik 28.000% dalam 24 tahun gitu. Jadi kalau dia memang wonderful company ya saya tidak jual, tapi kalau dia komoditas tinggi mungkin saya jual. Oke, kalau komoditas karena beli harganya tadi pas off season, pas lagi suram seperti itu ya Pak, begitu dia sudah mencapai titik keemasannya dilepas aja. Baik, kalau bank di hold ini. Di hold nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa. Tapi bukan bank kecil ya, bank besar. Okay. Kan yang saya miliki itu bank yang aset 250 triliun sampai 350 triliun. Bukan bank-bank yang kecil-kecil yang aset-aset 20 triliun, bukan. Iya, nah ini juga ada ditulis di 102 Lokeng Hong Wisdom di halaman berapa nih ya? Oke, 69. Wisdom of Lokeng Hong nomor 170, harga saham BCA sejak IPO tahun 2000 sampai sekarang 2023 ini pada saat dibuat Wisdom ini sudah naik 26.400%. Semua pemegang saham jangka panjangnya bisa menjadi kaya walau hanya dengan tidur saja. Enak bener, tidur aja bisa kaya. Enak bener. Nah ini juga terkait dengan yang tadi ada juga ditulis di Wisdom ini. Berarti saya udah selesai baca ya. Udah saya tanda-tandain sesuai tema. Baik, ini di halaman 51 ada Wisdom Lokeng Hong nomor 152. Pak Lo bilang carilah perusahaan kecil atau menengah yang berpotensi menjadi blue chips dengan laba yang besar. Kalau engkau berhasil menemukannya, engkau akan menjadi investor saham yang kaya. Ya.
Masih terkait dengan yang tadi Bapak bilang ya? Itu saya kan beli bank yang asetnya 250 triliun, 300, dengan harapan dia juga bisa jadi yang Bapak ceritain ini kan ya Pak? Seperti itu. Oh, Oke. Tadi wisdom saya dari BCA itu, dia naik 28% dalam 24 tahun. Orang yang beli dengan tidur saja bisa kaya loh. Karena dia punya wonderful company. Kalau kita investasi tahun 2000, 1 miliar. Kita beli saham BCA, ini bukan rekomendasi membeli atau menjual, ini cuma contoh kasus saja, bukan pom-pom, ya bukan. Contoh kasus. Kita beli 1 miliar, tahun 2000, tahun 2024 naik 28.000%, jadi berapa tuh Bu Alin? Hah? Berapa? Salah hitung ya saya Pak? Nggak bisa, itu susah kebanyakan. Susah ya? Pak, ya. Kita beli 1 miliar, naik 28.000%, jadi 280 miliar loh. Tanpa kerjaannya dengan tidur saja. Oh nikmat. Kalah orang yang kerja keras. Sama orang yang punya pegang saham wonderful company. Yang kerja keras buka kafe, dagang bakmi, mungkin uang 1 miliar 24 tahun kemudian nggak bisa jadi 280 miliar. Tapi kita beli saham BCA, dengan tidur saja tiap hari santai, uang itu jadi 280 miliar. Ya. Terus bukan hanya dengan tidur, dengan BCA juga, kasus BCA ini saya dapat 2 wisdom lagi. Ya, 2 wisdom lagi. 1, orang mengatakan beli saham itu zero sum game. Zero sum game yaitu kalau saya untung, nanti Ibu Alin yang rugi. Kalau Ibu Alin yang untung, saya yang rugi. Itu namanya zero sum game. Tapi kalau orang yang beli saham BCA naik 28.000%, semuanya untung. Yang rugi siapa? Enggak ada. Jadi saham itu bukan zero sum game. Ya. Terus satu lagi apa ya? Saya lupa ya. Makanya kata Pak Lukas kalau ada wisdom langsung dikirim WhatsApp ya Pak. Zero sum game, satu lagi apa lupa. ya? Iya saya kalau terpikir sesuatu langsung saya WA Pak Lukas. Ya. Karena kesel orang-orang selalu bilang saham itu zero sum game. Kalau saya untung, Bu Alin rugi, Bu Alin untung saya yang rugi. Ternyata kalau kita beli saham, sahamnya naik seperti BCA naik 20, semua yang pegang BCA untung semua, nggak ada yang rugi. Begitu, jadi bukan zero sum game. Bukan ya Pak ya. Satu lagi apa dari Mungkin dipancing pertanyaan lain jadi ingat tadi wisdom yang lupa. Nah ada yang nanya nih Pak, apakah Pak Lo memiliki saham yang akan dipegang selamanya seperti mindset Warren Buffett memegang Coca-Cola? Apa kriterianya saham seperti ini? Saya nggak mau bikin janji ya. Nanti saya bilang, saya mau pegang saham ini seperti Warren Buffett pegang Coca-Cola, ternyata tengah jalan saya jual, kan dari kritikan orang nanti ya. Katanya Pak Lokeng Hong mau pegang itu wonderful company selamanya, kok tengah jalan jual, nggak enak ya. Ya pokoknya lihat aja, ada saham yang saya jual apa enggak kan. Hampir saham yang saya beli kan gak ada yang saya jual. Ada orang bilang, oh Lokeng Hong bandar katanya. Saya biarinin aja disebut bandar. Kalau bandar kan jual beli kan. Kelihatan dong saham saya, oh hari ini ada jual, besok ada beli. Dia ada jual, ada beli. Lihat saham Lokeng Hong, Intiland, BMTR, apa itu semua. ABMM, apa lagi ya? Disebutin semua jadinya. Enggak ada yang jual. Disclaimer on ya. Enggak ada yang jual, jadi saya biarin aja. Nanti juga dia malu sendiri nuduh saya bandar. Enggak pernah jualan kok, saham saya diem aja. Paling nambah jualnya enggak ada ya. Turun nambah. Jadi orang sebutin saya enggak apa-apa, nanti di internet malu dia, malu. Karena tuduhannya enggak benar. Dia lihat, kok saham Lokeng Hong gak pernah dijual, kapan dia jadi bandar gitu kan. Saham Intiland saya beli 147 naik 290 juga saya gak keluar. Kalau keluar kan langsung tercatat. Kan saham saya di atas 5% ya. Oh iya. Jadi ingat enggak belum? Oke lanjut. Apakah Pak Lo mempertimbangkan faktor ekonomi makro dan sektoral pada saat membeli saham? Atau justru Bapak against the trend malahan, off season malah beli misalnya? Saya sektoral iya, kan bidang usaha yang sektornya buruk tentu saya tidak mau beli. Ada sektor yang buruk. Saya kan tadi hanya beli 2 sektor yang bagus dan murah yaitu perbankan dan tambang batu bara. Ya. Saya ngomong, saya buktikan, kan ada lihat di website mereka ada nama saya, apalagi di tambang batu bara saya jadi pemegang saham terbesar nomor 2 di situ. Ya. Perusahaan tambang batu bara itu
tahun lalu labanya 289 juta dolar, 4,6 triliun. Keren juga ya. Jadi pemegang saham nomor 2 di perusahaan itu, yang tahun lalu laba bersihnya 4,6 triliun. Itu 1 tahun ya. Jadi cukup bangga juga punya wonderful company. Ya kira-kira gitu. Baik. Sampai lupa pertanyaannya. Pertanyaannya tadi menjawab kok Pak. Berarti kan Bapak memperhatikan untuk saat ini di makro ya. Oh, makro. Saya mengabaikan faktor makro. Oke. Jadi saya tidak lihat makroekonomi, pembelian saham saya tidak dikaitkan dengan perang, ya. Juga tidak dikaitkan dengan ekonomi, sosial dan politik, tidak. Jadi saya betul-betul hanya membeli saham, fokus yang mikro, fokus kepada kinerja perusahaan tersebut dan valuasi perusahaan tersebut, itu aja. Ya, fokus yang mikro, hanya lihat kinerja perusahaan dan valuasi, mahal atau murah. Jadi tidak dikaitkan dengan makroekonomi. Kalau saya ketemu perusahaan bagus dan murah, udah saya beli aja. Oke, baik. Pak Lo, ini ada yang nanya soal jurus. Pandangan Pak Lo tentang strategi gabungan 2 jurus. Investasi jangka panjang dan trading saham. Kalau digabung gimana Pak, 2 jurus? Saya cuma punya 1 jurus. Saya cuma punya 1 jurus ya. Hanya tidak trading saya. Tapi sahabat saya punya 2 jurus. Oh, saya tahu sahabat Bapak. Dia punya, jangan disebut namanya. Jangan disebut namanya. Jangan dicari juga. Kalau di Google namanya nggak keluar fotonya. Investor misterius. Iya, dia pakai 2 jurus, sahabat saya ini. Jadi dia ada yang jangka panjang, ada yang trading juga. Dia bilang, Hong lumayan trading dapat uang jajan, dia bilang gitu, buat uang jajan. Jadi saya kalau jalan sama dia, makan siang sama dia, saya hanya liatin dia trading aja, ya, liatin dia trading. Lumayan Hong, hari ini dapat 500 juta, dia bilang trading. Ya udah, ya, dia trading. Saya hanya dengerin dia aja beli, tapi saya nggak ikut trading. Saya hanya beli dan simpan, tapi dia dua-duanya. Dia trading dan beliau banyak kemiripan dengan saya, ya, banyak kemiripan. Kalau beliau pemegang saham nomor 2 di PTBA, saya nomor 2 di ABMM. Ya, jadi sama-sama tambang batu bara. Ya. Yang tadi saya sebut saya nomor 8 di perusahaan tersebut, nomor 7 BlackRock, dia mungkin nomor 4, lebih banyak dari saya. Ya. Jadi dia ada yang besar long term, dapat uang besar, uang trading juga mau, jadi dua-duanya. Enggak salah sih, dapat duit dari dua-duanya. Saya enggak, saya cukup jurusnya 1 aja, beli dan simpan Bu Alin. Jadi terserah ya, mau 1 jurus, mau 2 jurus, yang penting bisa mengeluarkan jurusnya dan melaksanakan jurusnya dengan baik, gitu ya Pak. Dan ya. dia jurus yang keduanya hebat, dia bilang sama saya kalau trading nggak pernah kalah Hong. Ya, jadi karena dia punya power, dia bukan trader biasa jago. Pastinya ya. Jago dia. Baik, berarti Pak Lo punya pendirian ya Pak ya, tetap stick 1 jurus aja. 1 jurus aja, beli simpan. Oke. Jadi kembali ke masing-masing ya teman-teman, seperti apa mau jurusnya bagaimana. Kemudian nih Pak, ada yang nanya, apakah salah jika menggunakan utang untuk membeli saham Mercy harga bajai? Saya aja bisa jawab kayaknya nih Pak. Jawab dulu deh Mbak Alin. Kan pada datang mau denger jawaban Pak Lo. Bolehkah membeli saham Mercy harga bajai? Dengan utang? Boleh dan juga tidak. Boleh dan juga, tapi saya tidak lakukan itu. Boleh kalau itu Mercy harga bajai dibeli dengan hutang, boleh. Tapi tentu ada risikonya. Ini jangan dipotong ya, nanti videonya dipotong diambil segitu doang, boleh. Tapi ada risikonya ditinggal, nanti viral. Tapi juga beresiko. Kalau kita beli Mercy harga bajai, kita dengan hutang, tiba-tiba market crash. Kita bisa di for sale habis ya. Karena ketika market crash seperti COVID datang, itu yang bid nggak ada, harga paling murah. Yang bid nggak ada, saham kita dijual di situ yang di harga paling murah, beresiko. Jadi uang saya pribadi ya, saya 99,9% uang saya masukin di saham. Tapi kalau saya disuruh tambah utang, saya nggak mau. Saya nggak mau. Karena kalau saya berhutang,
saya tidak punya kekuatan untuk menyimpan saham saya. Ya, jadi kenapa saya ada krisis 98, krisis 2008, krisis 2020 COVID, saya tetap survive. Karena apa? Saya nggak punya hutang, Ketika saham saya jatuh pun, ketika saya yang situasi paling di bawah, ya, ketika teman saya bilang, Ong, saya dengar di luaran kamu bangkrut loh, 2016 ya. Saya jawabnya cuma gini, saya bilang, Her, lu kan tahu loh kayak nggak punya utang, orang yang nggak punya utang bisa bangkrut nggak? Nah, saya bilang gitu, memang saham saya rendah. Waktu itu 2016 harga saham Petrosi 285. Saya bilang, Her, lu lihat di Petrosi kan masih ada nama saya sebagai pemegang. Kalau udah bangkrut kan nama itu udah nggak ada. Terus, Her, lu jangan lihat harga Petrosi 285, itu harga tidak wajar loh. Kan nilai buku per sahamnya masih 2000, ya kan. Ternyata benar pelan-pelan dia naik ketika diakuisisi di 3118, Indika jual, ya saya jual juga ada 15%. Saya ambil uang cash. Dan saham itu naik jadi 7.000 plus dividen 1.000 kan jadi 8.000 lebih, jadi beda goceng. Goceng kan di 150, dia selisihnya 750 miliar. Tapi ya saya syukuri aja, yang penting saya sudah cuan. Gitu Bu Alin. Baik, jadi kalau kita tidak menggunakan utang, kita lebih punya daya tahan ya Pak ya. Iya. Termasuk saat terjadi krisis, jadi nggak cuma survive tapi malahan juga tambah banyak uangnya ya Pak ya. Kalau marketnya booming, cuannya double. Betul. Tapi kalau marketnya crash, dan saya nggak mau, kan tadi Pak Lukas bilang orang miskin yang jadi triliuner terus saya pakai margin, terus miskin lagi kan gimana nanti? Nanti Pak Lukas bikin lagi buku orang miskin jadi triliuner, habis triliuner miskin lagi katanya. Supaya tulisan itu nggak ada, jadi saya nggak utang supaya nggak bisa bertahan. Jangan ada sequelnya buku ini ya Pak ya, jangan ada sequelnya. Orang miskin jadi triliuner, ntar triliuner jadi miskin lagi gitu kan. Makanya untuk buku itu tidak terbit, jadi saya nggak berutang, tetap triliuner terus. Ya. Pak Lo, ini terakhir nih Pak, kita sisa 3 menit, abis itu kita akan buka ke floor ya. Menurut Pak Lo, mana yang lebih penting secara persentase? Skill untuk menilai valuasi dan membedah fundamental atau pengaturan mindset investasi dan psikologi menghadapi keadaan yang dinamis? Kalau menurut saya yang paling penting kemampuan untuk melakukan valuasi. Beli valuasi, itu lebih penting karena kita bisa menghitung perusahaan itu nilai wajarnya berapa, harga di pasar berapa, sehingga kita tahu nih, oh ini saham terlalu murah, kita jadi beli. Daripada punya mindset dan psikologi, saya rasa lebih penting kemampuan untuk bisa melakukan valuasi. Saya pikir itu jauh lebih penting. Orang yang bisa melakukan valuasi tentu saja dia tidak akan beli company yang over value, selalu beli yang under value. Jadi menurut saya yang terbaik adalah, yang lebih penting adalah orang yang bisa melakukan kemampuan untuk melakukan valuasi sehingga dia bisa membeli perusahaan yang harga pasarnya jauh lebih rendah daripada nilai intrinsik perusahaan. Saya rasa itu yang lebih penting, Bu Alin. Oke, jadi ada margin of safety-nya ya. Wah, saya salah tebak nih. Saya kira Pak Lo bakalan jawab yang satunya lagi, mindset psikologi. Ternyata salah tebak. Baik, sekarang kita akan buka kesempatan untuk yang bertanya, tidak hanya yang ada di ruangan ini, tapi juga yang mengikuti acara ini secara live streaming di YouTube. Silakan tinggalkan komen, ya pertanyaan di kolom komen, nanti akan ada panitia yang mengumpulkan pertanyaannya dan juga akan kita kurasi untuk ditanyakan langsung kepada Pak Lo. Kita punya waktu 30 menit untuk sesi Q&A ini. Dan ini juga ada Slido ya untuk yang mengikuti secara live streaming, bisa tuliskan pertanyaannya di Slido juga bisa. Kalau di sini yang misalnya nggak mau tampil gitu ya, bisa juga pakai Slido, silakan aja di scan. Tapi kalau yang misalnya mau langsung berinteraksi, silakan angkat tangannya. Wow, banyak ya. Wah, yang mana dulu nih? Wah, boleh dibantu panitia untuk menyerahkan mic-nya. Pak Lo mau dipilih yang mana dulu Pak? Yang dijawab pertanyaannya Pak? Oh, saya aja yang memilih. Ya tadi saya lihat yang paling cepat yang pakai baju hitam. Oke. Yang lain tunggu ya, nanti biar kayak cepet-cepetan kuis. Sebutkan namanya dari mana. Dan pertanyaannya tidak ada individual stocks ya. Oh iya. Oke. Semoga. Ya, tes. Ya, perkenalkan nama saya Rafli. Saya tinggal di Bekasi. Saya agak gugup nih. Langsung berhadapan dengan orang yang saya kagumi, Pak Lo Keng Hoong. Terima kasih. Ya, ya Pak Lo Keng Hoong, ya
Saya ada pertanyaan mengenai, tadi Bapak udah memaparkan mengenai value investing ya. Ya, saya udah paham mengenai prinsip-prinsip Bapak mengenai value investing. Dan saya juga sudah melihat dan mengamati saham-saham yang bervalue. Terutama kalau mengenai komoditas, saya juga udah paham bagaimana dia value, kemudian ketika dia tuh harganya rendah, dan saya udah tahu dia seperti apa. Tapi lihat sektor yang lain seperti sektor yang Bapak juga punya, mungkin secara value dia murah, tapi secara revenue dalam 2 tahun terakhir dia turun. Nah itu Bapak bagaimana memandang itu, saham ini masih worth it nih dipegang karena value-nya itu masih turun. Apakah tadi seperti yang Pak Lukas sampaikan, apakah itu sampai menunggu aksi korporasi atau ada hal yang lain? Seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, jadi gimana kalau sahamnya value-nya murah tapi revenue-nya turun, worth it apa enggak? Apakah kita misalnya menunggu ada aksi korporasi seperti itu? Ya. Kurang lebih ya Mas Rafli Ya. dari Bekasi. Ya, benar. Oke, terima kasih. Sektor media lah Pak. Semakin menjurus. Kalau sektor media Bu Alin aja yang jawab, udah 17 tahun di media. Iya, saya pernah kerja di situ juga. Pernah kerja di situ juga. Kinerjanya turun karena memang revenue-nya turun karena memang belanja iklan dari perusahaan-perusahaan besar menurun. Ya. Tahun lalu memang revenue-nya turun karena perusahaan-perusahaan besar belanja iklannya menurun. Salah satu saya sebut aja lah yang tadi Pak Lukas sebut, Unilever belanja iklannya menurun. Sehingga revenue pendapatan iklan dari perusahaan media itu, televisi juga ikut menurun. Tapi kalau saya lihat kuartal pertama 2024 kelihatannya sudah mulai pulih ya, pendapatannya sudah mulai membaik lagi kalau kita lihat ya. Ya semoga bisa membaik kembali karena memang dari iklan digital ada mengurangi porsi televisi ya. Tapi kita berharap televisi masih menjadi yang pilihan terbaik dari perusahaan-perusahaan besar karena yang nonton lebih banyak, Bu Alin. Semoga dia bisa mempertahankan kinerjanya dengan baik, begitu Bu Alin. Baik, selanjutnya kita akan buka penanya kali ini yang pakai baju pink. Selamat siang, Pak Lo. Nama Selamat saya siang. Novitri. Saya mau bertanya, Pak Lo, apakah pada saat dulu-dulu pada saat awal Pak Lo invest itu tidak tertarik pada sektor consumer? Mengingatkan kalau misalnya pada zaman dulu pada awal-awal Pak Lo invest itu kan pasti UNVL juga masih murah ya. Yang saya mau tanya kenapa Pak Lo tidak tertarik pada sektor consumer? Dan yang kedua saya minta view-nya untuk sektor kesehatan. Karena kalau kita lihat kan belajar dari pandemi COVID kemarin, kayaknya sektor health juga sebetulnya menarik ya, di mana setiap orang juga butuh kesehatan. Nah itu aja pertanyaan saya, makasih Pak Lo. Baik, kenapa dulu-dulu nggak tertarik consumer Pak? Kesehatan Kesehatan rumah kalau sakit sekarang. berarti farmasi, rumah Iya. sakit ya. Sampai sekarang pun tidak tertarik loh. Dari dulu sampai sekarang tidak tertarik. Kenapa? Karena sektor consumer itu valuasinya PI-nya tinggi-tinggi. Ya, saya nggak bisa beli. Lebih baik saya beli saham batubara yang PI-nya 3 kali gitu kan. Consumer kan PI-nya tinggi-tinggi 20 kali begitu ya. Jadi saya nggak pernah masuk. Meskipun sektor consumer itu bagus, tapi saya nggak mau beli saham PI 20 kali, saya lebih suka beli saham yang PI-nya 3 kali. Begitu juga dengan rumah sakit, farmasi juga PI-nya tinggi-tinggi. Jadi saya juga nggak mau beli sampai sekarang. Saya spesialis beli saham price earning ratio rendah-rendah yang murah-murah. Kalau perusahaannya untungnya besar, PI-nya 3 kali, saya tertarik tuh untuk membeli. Kalau rumah sakit, mungkin ada yang 100 kali PI-nya, tentu saya nggak mau beli ya. Jadi dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Bukan karena sentimen dengan consumer, dengan rumah sakit, bukan. Dengan farmasi karena PI-nya tinggi-tinggi, jadi saya nggak mau beli ya. Begitu, Bu, pertanyaannya bagus karena PI-nya tinggi nggak mau beli. Ya. Bukan berarti tidak bagus, tapi Pak Lo maunya bagus dan murah. Bagus mahal nggak mau beli. Iya. Baik, belum. Kita main kuis aja Pak, cepet-cepetan, angkat tangan. Oke.
3, belum. 2, 1. Sebenarnya paling cepat ini, tapi saya lihat Koko baju kotak-kotak dari tadi semangat banget. Kita kasih ya ke Koko baju kotak-kotak. Kotak-kotak merah. Kotak-kotak merah, ya betul. Terima kasih. Selamat siang Pak Lo. Perkenalkan nama saya Philip, asal Tangerang. Pertanyaan saya menanyakan mengenai dividen. Bapak kan sering dapat dividen jumbo. Pertanyaan saya, begitu dividen cair, apakah Bapak langsung dibelikan saham atau ditaruh di instrumen tertentu, nunggu harga saham salah harga, baru diinvest? Yang kedua, mengenai pelaporan pajak dividen, bagaimana gitu aja Pak? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Pak Philip. Ya, anak saya juga namanya Philip, yang kecil. Ya. Kalau dapat dividen, uangnya langsung dibeliin lagi enggak? Ya enggak lah, taruh dulu. Tapi saya taruhnya bukan di tabungan, karena tabungan kan bunganya kecil. Jadi saya taruh di reksadana pendapatan tetap. Itu kira-kira returnnya 5,4%. Saya taruh di situ dulu, stay dulu di situ. Reksadana itu keluar masuk tidak kena fee. Dan seperti tabungan di bank, saya bisa tarik kapan saja T+1. Jadi kalau saya beli saham T+2, itu T+1 pas jatuh temponya sama. Saya beli hari ini saham, besok saya tarik reksadana kan jatuh temponya bareng. Jadi saya dapat dividen nggak langsung dibeliin. Karena dividennya cukup banyak. Ya. Misalnya saya beli Klipan Finance, 10 tahun nggak dapat dividen, 10 tahun nggak bagi dividen. Ketika saya punya, tiba-tiba ada uang kaget. Ya, saya kan tahun 2020 beli Klipan Finance. 2020 ketika Covid uang cash saya banyak loh. Bisa beli Klipan Finance 5%, Gajah Tunggal 5%, beli saham BMTR, ya macam-macam saya beli. Karena ketika krisis, orang lagi susah, saya uang banyak. Ya, banyak uang cash bisa belanja-belanja. Saya beli Klipan Finance 10 tahun, gak bagi dividen. Punya 200 juta saham bagi dividen 100, dapat 20 miliar. Ya. Tahun lalu saya dapat dividen dari ABMM 45 miliar, udah 65 miliar dari dividen saja. Jadi uang itu nggak langsung dibeliin saham, tapi stay dulu di sana reksadana. Jadi kalau saya ada saham yang bagus dan murah, langsung tarik reksadana itu keluar. Saya anggap itu adalah tabungan rekening seperti di bank. Kenapa saya tidak taruh di bank? Karena bunga tabungan di bank kecil sekali. Saya taruh di reksadana itu aja, yang bunganya kira-kira 5,4% net. Yang kedua mengenai laporan pajak dividen. Kalau dividen itu diinvestasikan lagi di dalam negeri, kan tidak pajak. Ya, saya juga investasikan di dalam negeri lagi. Jadi saya lapor semua dividen yang saya peroleh, lapor di SPT dan diinvestasikan lagi seluruhnya dalam 3 tahun. Jadi saya tidak perlu membayar pajak 10%. Begitu Pak Philip. Ya, itu Bu Alin. Kok Philip kayaknya lagi asik nih, baru dapat dividen. Lagi musim dividen. Lagi musim dividen, enak. Oke, baik ini kamu kan tadi udah cepet tunjuk tangannya langsung aja, nggak usah kita buka tunjuk tangan lagi. Baik, boleh dikasih mikrofonnya. Oke, baik, selamat pagi Pak Lokeng Hong, Ya. Pak Lukas dan Bu Alin. Saya sangat perkenalkan Pak, nama saya Jotika. Saya banyak nonton video Bapak sebelumnya, jadi ternyata cara Bapak ngomong secara langsung juga sama seperti saya nonton video. Jadi saya senang sekali bisa bertemu Bapak langsung. Pak, saya memiliki pertanyaan. Jadi pertanyaan ini agak seputar dengan pertanyaan nomor 1 tadi. Salah satu saham yang saya miliki itu memang laporan keuangannya dari tahun-tahun sebelumnya itu menurun, tapi tadi Bapak bilang di tahun 2024 di kuartal 1 ini udah lumayan membaik gitu Pak. Nah, 10 tahun yang lalu itu harganya itu sempat di 2000 atau 2000 lebih gitu Pak. Nah sekarang kan kalau misalnya mungkin harga sahamnya sekarang itu sekitar 240-an atau 200 sekian gitu ya Pak ya. Nah itu saya mencoba sabar untuk menunggu gitu ya Pak. Sabar terus sampai dia bisa profit gitu. Nah itu tapi saya bingung Pak, profitnya itu dia itu kan price to book value-nya kan 0,2 sekian gitu Pak. Nah itu apakah dijualnya itu di price to book value 1 idealnya? Kalau di price to book value 1 kan berarti kurang lebih naik itu sekitar 4 kali lipat gitu Pak. Berarti kan profitnya 400% gitu. Tapi saya harap saya bisa jual di 2000 gitu Pak. Gimana itu Pak menurut Bapak? Dari itu.
Dari berapa sekarang harganya mau jual di 2000? Dari 240 perak Pak. Heeh. Dulu saya lihat harganya sempat 2000, siapa tahu kan bisa jual di 2000 Apakah lagi. harga di masa lalu akan Atau ya, terjadi lagi di masa datang? berharapnya seperti itu. Tapi atau bisa dijualnya itu di price to book value yang akan datang 1 gitu. Berarti kan sekitar di 1000-an gitu Pak. Jualnya supaya nggak turun lagi gitu Pak. Ya, seperti itu. Terima Tapi kasih. padahal masih belum naik sahamnya. Belum naik. Belum naik Pak. Gitu. Seperti itu. Boleh 2 pertanyaan Bu? Atau 1? Ayo silakan. Pak, mumpung ya ketemu. Kalau baik, kalau saya nggak aduh, boleh makasih tadi. banyak nih, makasih Bu Pak. Kedua Pak, saya kebetulan hanya memegang 2 saham yang berdasarkan di video Bapak sebelumnya juga Bapak bilang kalau duitnya masih dikit ya cemplungin aja semua di situ kan, gitu kan. Ya jadi karena duit saya masih sedikit Pak, mahasiswa tabungan saya, jadi tapi saya ada 2 Pak, saya tergoda nih Pak. Satu untuk menabung saham, yaitu di saham perbankan ya, bank. Yang naiknya itu juga bagus, setiap tahun naik, tapi kan lama tuh Pak ya naiknya. Ya, jadi karena anak muda kan pengen buru-buru kaya gitu Pak. Nah jadi satu lagi ada saham yang saham yang pertama tadi Pak gitu. Jadi yang satu ini bisa naik instan, agak cepet sedikit, ya siapa tahu Pak. Lalu kedua sahamnya lama gitu. Jadi mendingan saya taruh duit saya semua di saham perbankan atau di saham satu lagi yang media tadi yang gua. Ya, makasih Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Saya jawab yang kedua dulu, dua-duanya saya punya loh. Iya, Pak. Ya. Jadi jawabannya adalah bekerja dulu, banyakin modalnya. Bekerja dulu Pak, bekerja dulu. Ya. Kalau Magang silakan, dulu Pak. Pak. Yang jawaban nomor 2 udah ya. Udah, Saya Pak, jawab. udah. Dua-duanya saya punya soalnya. Baik Pak. Media punya, bank punya. Bagus. Pertanyaan yang pertama, dia bilang tadi dulu 2000 ya. Iya Pak, 10 tahun yang lalu. Sekarang 240 ya. 240 ya. Nah, saya belinya 200 ya. Saya juga dulu berpikirnya gitu, saya beli dulu 2.800, terus 200 sudah saya beli aja deh. Siapa tahu balik ya. Nggak usah balik ke 28, balik aja ke 1000 gitu udah 5 bagger ya. Ternyata nggak balik-balik. Ya. Iya itu. Balik-balik. Tapi sempat lu 470. Iya, Iya. nggak saya jual. Hah? Nggak dijual. Sama dong, gue juga nggak jual. Kalau saya jual kan ketahuan langsung set jumlah sahamnya kan langsung Tadinya saya nungguin, tercatat. Iya. Tadinya saya nungguin nama Bapak keluar, saya ikutan keluar. Gitu ya. Ternyata saya nggak keluar, ikut nggak keluar ya. Tapi saya nggak keluar, teman-teman saya keluar semua lu, pada cuan semua. Iya, teman-teman saya, si A, si B, si C udah take profit semua keluar. Jadi saya juga nggak keluar ya. Ternyata saya keliru ya. 470 nggak jual, sekarang 240. Jadi ya deh mungkin masih disuruh menunggu lagi, masih menunggu. Itu nanti boundariesnya di satu price to book value 1 baru dijual tuh ya Pak ya? Mungkin. Enggak, maksudnya kisaran gitu Pak. Ya doain aja. Ya. Doakan saja supaya seperti apa yang kau inginkan terjadi kan, price to book 1 kali gitu kan. Oke, baik deh. Ya. Ya, terima kasih banyak Oke, Pak ya, Lo, makasih Bu, ya. kalian Pak Lukas. Terima kasih. Jadi forum ini ya cerita Porto. Baik, kita buka penanya selanjutnya. Oke, iya Pak. Oh mau bawa, oh ya silakan Pak, sekalian minta tanda tangan mungkin. Udah ditanda tangan belum bukunya Pak? Oke, silakan Pak. Maksudnya tanda tangan saya Pak, saya juga pembaca bukunya. Oh iya, pertanyaannya apa Pak? Selamat siang Pak Lo Keng Hong, yang saya kagumi. Luar biasa, saya ikutin Pak Lo Keng Hong sudah cukup lama. Dari zamannya buku komik yang kalangan Pak Lukas. Sudah berapa tahun Pak? Saya rasa saya alumni Untar, sering ikut alumni Untar Audi, sering adakan. Salah satunya Pak Antoni ya. Pak Antoni dari Antoni BCA. Lim, dari BCA, Antoni, iya. Itu pengikut setia Pak Lo Keng Hong. Nah di sini saya mau tanya ke Pak Lo Keng Hong adalah, boleh tolong review sektor kelapa sawit, CPO ya. Minta tolong ya, terima kasih. Ya makasih. Ya, makasih. Ya, sama boleh juga yang kedua Pak Lo Keng Hong, selain sebagai investor saham, saya kepingin tahu sisi pribadi keluarga, kenapa anak-anaknya apakah akan mengikuti
jejak Pak Lo Keng Hong ikut sebagai investor saham? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Tentu saja saya sangat ingin sekali kalau anak-anak saya juga mengikuti jejak saya. Karena menjadi seorang investor itu, investor saham itu adalah salah satu profesi yang terbaik di dunia. Ya, profesi yang terbaik di dunia. Seorang investor saham itu bukan hanya bisa kaya, tapi juga bisa menjadi orang terkaya di dunia. Itu sudah dibuktikan oleh Warren Buffett. Ya. Dia pernah jadi orang terkaya di dunia dan uangnya pun di atas 100 miliar dolar. Ya. Jadi bagi saya menjadi seorang investor saham itu adalah salah satu pekerjaan yang terbaik. Ya. Tentu saya juga ingin anak-anak saya bisa mengikuti jejak saya. Sekarang uang yang mereka punya semuanya juga diinvestasikan, ya, dibelikan saham, ya. Tapi masih rekomendasi dari saya. Ya. Mereka juga hidupnya tidak konsumtif seperti saya. Ya, masih hidup sederhana, hemat dan sederhana. Pertanyaan yang pertama mengenai kelapa sawit. Ya. Saya juga cukup banyak pegang kelapa sawit, ya, pegang kelapa sawit. Juga murah-murah. Ya murah-murah, ada yang price to book 0,3, ada 2 perusahaan kelapa sawit yang harganya hanya price to book 0,3 at discount. Ya. Bisnisnya pun bagus, tapi saya juga heran, kok sahamnya nggak mau naik-naik ya, nggak mau naik-naik ya. Udah lama juga pegang. Mungkin kesabaran Bapak dengan saya sedang diuji. Ya. Untuk lebih bersabar lagi, ya, lebih bersabar lagi. Masa ada harga sahamnya 1.000, nilai bukunya 1.000, harga sahamnya 300-an. Ada perusahaan yang nilai buku per sahamnya 2.000, harga sahamnya hanya 600. Ya udah, saya beli aja dah. Padahal kebun sawit pun sebetulnya juga bidang usaha yang bagus, ya. Tapi harga sahamnya belum naik. Itulah, saya pikir kesabaran saya sedang diuji, Siapa tahu satu hari saya tidak salah di dalam membeli dan dia bisa naik. Itu harapan saya juga demikian, Pak. Gitu. Baik, sudah terjawab ya. Dan kita jawab pertanyaan yang dari Slido. Ini anonymous ya. Selamat siang Pak, ketika sudah menemukan perusahaan yang akan dibeli, bagaimana cara Bapak menentukan position size yang tepat untuk membeli? Position size Pak, size-nya masuk berapa Masuk persen? berapa, iya. Kalau ketemu Mercy yang dijual harga bajai, masa sih belinya sedikit? Memang Mercy yang dijual di harga bajai itu di dunia nyata tidak ada, ya, tapi itu hanya ada di bursa saham. Ya, Mercy yang dijual harga bajai, di dunia nyata tidak ada. Ya. Tentu kalau kita punya dapat Mercy harga bajai, tentu kita tidak bisa beli sedikit-sedikit, beli sedikit aja, uang yang lain dialokasikan di tempat lain. Ya, enggak. Kalau bisa lebih banyak. Apalagi kalau kita, Bu Alin, kalau kita ketemu berlian yang dijual harga kerikil, beli sedikit aja ya. Dorong semua, iya. Bu Alin aja bisa jawab dorong semua katanya, iya, kira-kira gitu. Tergantung, tanya size-nya berapa, tergantung barangnya juga seperti apa. Tergantung juga pas Pak Lo beli udah keburu naik apa belum. Kalau udah naik tahan dulu ya Pak belinya. Ibu Alin tadi bisa jawab tuh. Saya bilang kalau ketemu berlian dijual harga kerikil dorong semua katanya. Lupakan diversifikasi, lupakan money management ya kan. Lupakan diversifikasi, lupakan money management. Padahal itu diversifikasi dan money management mungkin Ibu Alin yang sering ngajar gitu kan. Enggak ya, tadi suruh dorong semua. Ya. Kira-kira gitu tergantung barang yang kita beli apa. Ya. Oke, tergantung sahamnya apa ya untuk position size-nya. Untuk 2 pertanyaan lain lagi yang sudah masuk, ini sebenarnya sudah terjawab, tadi udah disampaikan oleh Pak Lo. Itu yang dari online ya pertanyaannya, Bu Ali. Dari online ya? Dari online, iya ini saya lagi baca Pak. Baik, dari William, ketika kita sudah menemukan perusahaan dengan valuasi keuangan yang baik, bagaimana kita yakin perusahaan memiliki good corporate governance yang baik? Biasanya kalau perusahaan yang keuangannya sudah baik, perusahaan dengan keuangannya sudah baik, labanya sudah besar, biasanya good corporate governance juga baik, Bu. Jadi kalau cuannya besar, biasanya
good corporate governance-nya juga bagus ya. Dia biasanya seiring, kalau cuannya besar biasanya corporate governance-nya juga bagus. Tapi kalau cuannya kecil, rugi, biasanya juga tata kelolanya kurang bagus ya. Tapi bukan semua perusahaan yang rugi tata kelolanya buruk, tidak. Bisa juga perusahaan yang rugi tata kelolanya tetap baik karena memang bidang usahanya yang lagi tidak kondusif ya. Jadi lihat tata kelola itu lihat ada banyak benturan kepentingan, nggak transaksi afiliasi yang merugikan pemegang saham minoritas. Ya. Jadi kalau tadi perusahaan kinerja keuangannya udah bagus, biasanya seiring perusahaan yang cuannya gede, biasanya tata kelolanya bagus. Kalau tata kelolanya buruk, nggak bisa cuan gede. Ya, kira-kira gitu, Mbak Alin. Ya. Oke, kira-kira begitu. Baiklah, biar semakin semangat lagi di sini, masih ada waktu 4 menit, saya buka untuk floor lagi, silakan. Wah, kita ambil 2 ya, kamu. Sama ada Dede yang di belakang, mana Dede tadi di sini? Ya itu ya. Iya, ada 2 kita ambil. Mikrofonnya bantu yang di belakang itu 1 sama kakak yang di sini. Baik, sebentar ya Kak. Iya, silakan. Selamat pagi Pak Lokengong. Sebelumnya saya sebagai investor dari bisa dibilang generasi Z ya, yang udah hidup mungkin dari zaman pre-pandemi, bursa saham, dari kegilaan pandemi, post-pandemic sendiri yang saham-saham pada rally, sampai sekarang kondisi market yang bisa dibilang agak sedikit sepi ya. Kita kan tahu juga bahwa memang beberapa dari bulan terakhir itu lagi trending bahwa digitalization of capital, mulai dari Bitcoin, ETF Bitcoin sendiri yang dilegalisasi oleh fund-fund besar seperti BlackRock, Fidelity, dan fund-fund Amerika yang lain, bahkan negara-negara kayak Jepang udah mulai masukin ke dana pensiun mereka. Aku juga tahu kalau misalnya stance Pak Lokenghong itu dari dulu sedikit menolak ya, apakah dengan adopsi masif dari institusi itu bisa membuka pandangan baru terhadap Pak Lokenghong untuk mempelajari dunia dari crypto dan digitalization ini sendiri. Thank you. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya kalau membeli saham tambang batubara, ada batubaranya. Ya. Saya kalau beli saham bank, ada banknya yang bisa menghasilkan uang. Ya. Tapi tetap saya belum mengerti kalau orang beli cryptocurrency, aset yang menyertainya apa? Tidak ada. Jadi saya belum berani membeli cryptocurrency sampai saat ini saya tidak membeli karena saya tidak tahu di cryptocurrency itu aset yang menyertainya apa, saya belum ketemu ya. Tapi kalau saya, tadi saya sudah sebutin saya beli saham bank, ada banknya yang bisa menghasilkan laba. Kalau saya beli tambang batubara, ada tambang batubaranya yang bisa memberikan laba yang besar. Seperti saya invest di ABM Investama jadi pemegang saham nomor 2 terbesar, perusahaan itu labanya tahun lalu 4,6 triliun. Jadi karena belum ada, saya tidak menemukan aset yang menyertainya, jadi saya belum berani membeli cryptocurrency. Jadi saya tetap investasi di saham dan saya juga adalah seorang investor saham. Seorang investor saham. Saya tetap berfokus di saham karena saya sudah 35 tahun di saham, jadi saya fokus di situ saja. Kalau pemuda-pemudi ingin membeli cryptocurrency, silakan saja beli, nggak apa-apa, tapi saya tetap tidak mau membelinya. Ya. Saya tetap membeli sesuatu saham yang ada perusahaan-perusahaan yang menyertainya. Demikian Bu Alin. Baik, pertanyaan terakhir yang tadi sudah saya janjikan ke kakak yang duduk di baris ketiga. Yang ini, silakan Kak. Ini, baik. Selamat siang Pak Lo dengan Mbak Alin juga Pak Lukas. Saya mau menanyakan ini Pak, untuk yang saham, bagaimana menurut Bapak saham yang harganya saat ini sudah melewati saham IPO, tapi saya tidak menyebut nama sahamnya Pak ya, tapi sepertinya Bapak masih terus membeli. Nah terus itu di harga berapa kira-kira Bapak akan menjual, apakah di maksimal per 9 atau di harga valuasi yang sudah Bapak perhitungkan. Mungkin Bapak bisa juga mengulang teknis perhitungan valuasi
atau cara kita mendapatkan intrinsic value yang mudah dari halaman profile company di RTI. Itu terus kalau boleh kisi-kisi, ini sebelah saya mau menanyakan saham satu lagi, saham kelapa sawit yang Bapak miliki yang tidak diungkap di publik, mungkin bisa bisik-bisik di sini. Itu terima kasih Pak. Ini bukan bisik-bisik sih, ini karena di live stream jadi bisik-bisiknya tersimpan dalam jejak digital. Silahkan Pak, yang mana yang mau direspons? Ya mungkin saya tidak sebutin saham kelapa sawit saya ya. Mungkin. Saya tidak sebutkan saham yang miliki. Tapi kalau diteliti di annual reportnya ada nama saya kok di situ. Ya. Salah satu ada nama saya, tapi yang 2 lagi tidak ada. Dia tidak cantumkan 20 besar. Kapan saya menjualnya? Pertanyaan gitu ya. Kapan saya akan jual? Saya adalah pemegang saham jangka panjang. Mungkin dalam waktu yang lama saya tidak menjualnya. Ya. Saya punya mimpi yang panjang. Saya mimpi yang panjang. Jadi saya punya mimpi. Dulu saya pernah punya United Tractor dan saya sudah lepas. Saya pikir saya punya perusahaan yang jenisnya sama jenisnya sama seperti United Tractor. Jadi saya pikir saya akan pegang ini dalam waktu yang cukup lama. Rasanya saya akan cukup lama saya tidak menjual karena ketika saya beli saham itu 1.300, sahamnya naik ke 4.950, saya sudah untung 350 miliar dan saya tidak jual. Ya. Jadi saya punya mimpi saham ini bisa mengikuti jejak yang saya dulu punya United Tractor karena bidangnya sama. Saya nggak tahu kapan saya harus jual. Ya, begitu Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Loh Keng Hong. Dan seperti yang kita ketahui bersama, talk show ini juga sebenarnya dalam rangka untuk launching buku ya, yaitu 102 Loh Keng Hong Wisdom. Dan tadi sudah kita bersama-sama mendengarkan juga paparan dari penulis buku ini, tapi terkait dengan value and growth investing. Dan sekarang kita akan ngobrolin soal bukunya, oleh karena itu saya undang Profesor Lukas untuk bergabung bersama kita ke stage dan juga ilustratornya Mas Tom Din. Mas Tom Din ini seorang kartunis dan ilustrator terkemuka dari Indonesia yang karya-karyanya telah memberi warna pada dunia seni visual di tanah air. Dikenal melalui karakter-karakter unik dan gaya menggambar yang khas, Tom Din telah menciptakan sejumlah karya yang tidak hanya menghibur tapi juga mengandung pesan mendalam. Nah, tadi saya tanya-tanya ya, Mas Tom Din ini invest saham juga ya? Ternyata invest saham juga. Jadi makanya bisa menuangkan ya dalam bentuk visual tadi wisdom-wisdom yang muncul dan kadang Pak Lo sendiri lupa karena kalau nggak segera langsung disampaikan ke Pak Lukas gitu ya. Baik, kita akan semuanya sudah mendapatkan mikrofon, kita akan bincang-bincang. Tapi sebelum itu kita akan saksikan bersama-sama video berikut ini. Tom yang bikin ya. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk 102 LKH Wisdom. Oke, ini Pak. Gimana Pak setelah mendapatkan buku yang ini kan sudah tayang setiap hari Senin di Kontan kalau nggak salah ya Pak ya. Dan sekarang dikompilasi menjadi sebuah buku. Mungkin boleh diceritakan Pak Lukas kenapa melahirkan buku ini, LKH Wisdom? Ya awalnya itu kan saya dan Tom itu membuat buku Smiling Investor. Dulu konsepnya itu edukasi lewat komik. Kemudian setelah selesai kita 2010 ya Tom ya, kita tawarkan ke Kontan, Pak Lukas Wijaya waktu itu. Kita punya ide, karena waktu itu kan kita suka dengan apa itu ya, Benny Miche ya dulu ya, yang kartun yang apa ya, editorial apa ya. Ternyata ide itu diterima. Nah akhirnya kita tiap Senin kita tampil. Lama-lama saya ingat pesan dari
waktu itu Pak Mas Taufik ya, managing directornya. Pak Lukas tolong dijaga aja itu, karena ide itu kan lama-lama habis ya. Nah ternyata benar tuh, setelah jalan 5-6 tahun bingung juga mau bikin apa. Saya bilang sama Tom, kita bikin kita bikin Warren Buffett Wisdom. Nah setelah ada 101, wah ini ada Warren Buffett Indonesia ya, kita tawarkan ke Pak Lo. Pak Lo kita mau bikin Wisdom, karena Pak Lo saya tahu kan lulusan sastra Inggris, ya. Beliau ini nih sastrawan, jadi kalau merangkai kata-kata itu bagus. Jadi dia hanya merangkai portofolio ya Pak? Betul, betul. Kan investasi itu kan science and art ya, lebih banyak artnya justru. Jadi beliau ini sastrawan, Pak Lo semangat sekali, jadi mulai dengan satu, lama-lama jadi banyak. Terus saya bilang, Pak Lo kalau udah 101 nanti kita terbitkan jadi buku. Jadi itu 2 tahun untuk mendapatkan 1 buku. Karena ini udah 102 berarti kan udah 2 tahun lagi, 2 tambah 2, 4 tahun dan Pak Lo kayaknya masih semangat terus ya Pak ya, menuliskan wisdom-wisdomnya karena itu legacy. Ya, legacy. Meskipun bentuknya itu komik ya, mungkin nanti entah 100 tahun lagi mungkin orang akan tetap membaca dan belajar dari Pak Lo Keng Hong. Dan thanks juga ke Tom Din ya, karena ini kolaborasi bertiga. Pak Lo biasanya punya ide, dia WA ke saya, selalu pertanyaannya Pak Lukas apakah ini bisa menjadi wisdom ya. Tentu saja, cuma kalau ada yang mungkin agak-agak sensitif dan sebagainya, saya suka usul juga Pak Lo ini boleh diperhalus nggak gitu. Lalu saya buat skenarionya gitu, ya misalnya cover tadi, Tom ini Pak Lo di setting dia seperti pendekar silat yang hebat sekali ya, yang manusia setengah dewa gitu. Jadi dibuat seperti itu. Nah Tom ini kemudian yang mengekspresikannya dalam kartunnya itu. Mas Tom sendiri katanya invest saham ya? Ya saya invest tapi kan full time saya bukan investor, saya seorang kartunis. Oh oke. Saya nanya kayak gini karena menurut saya misalnya sebuah ide dari kata-kata kemudian dibuat menjadi sebuah ilustrasi, terutama topik yang sangat spesifik seperti saham, kalau memang nggak ada jiwa-jiwa sahamnya nggak akan nyampe gitu. Makanya saya nanya demikian, apakah ada tantangan pada saat misalnya harus mengilustrasikan atau menggambarkan wisdom yang diterima dalam bentuk kata-kata akhirnya jadi seperti ini nih skenario dan sebelumnya ilustrasi. Saya kan sebelum bikin buku Pak Lo Keng Hong ini kan saya sudah lama kerjasama dengan Pak Lukas edukasi saham ya, dan dari awal juga sama sekali saya belum kenal, tapi untuk bikin buku kan otomatis harus belajar dulu, harus tahu idiom-idiom di saham itu apa aja, kemudian jokes-jokesnya apa. Nah, saya juga riset juga, dan memang buku saham ini setahu saya kalau di dunia ini yang how to learn stock market from basic itu nggak ada waktu saya riset. Karena saat itu saya kirim ke Larry Koenig yang bikin buku kartun science yang mungkin teman-teman tahu ya. Larry Koenig itu kartunis Amerika, dia bikin kartun tentang peradaban dunia dan sains fiksi, non fiksi. Dia waktu itu saya kirimin bukunya untuk minta endorsement gitu. Ini gimana ya? Karena dia nggak bisa bahasa Indonesia, tapi dia tahu itu stock market. Dia bilang ke penerbit saya, wah ini sudah dimulai ini. Sementara saya nggak ngerti. Ternyata Larry Koenig emang kamu sudah mulai duluan ya. Ya udah, selamat dia bilang. Ya udah, it's good idea. Lanjutkan gitu. Saya cuma bilang I love the drawing. Ya udah, saya sama Pak Lukas jadi semangat untuk bikin gitu. Dan otomatis untuk bikin kartun Pak Keng Hong yang kita temukan pada saat kita setelah bikin buku Smiling, kemudian bikin Duito gitu ya di Kontan, akhirnya ketemulah tokoh yang legendaris yang saya juga bersyukur ya bisa kenal Pak Lo, bisa membawa dia ke banyak hal di kartun yang nggak bisa dilakukan di realitas. Itu misalnya jadi Sinterklas, jadi Pak Lo jadi terbang ke bulan, terus dia jadi turun ke bawah tanah gitu kan, jadi seorang mining gitu, pekerja tambang gitu. Jadi saya juga senang gitu bisa menyalurkan hobi saya gitu kan. Karena kalau saya mungkin Pak Lo tiap hari bisa baca laporan keuangan, bisa main saham, tapi kalau saya itu kalau tangan saya nggak ini, sayanya ada yang kurang gitu loh. Jadi bisa menyalurkan hobi saya juga bisa tahu banyak ilmu dari Pak Lukas juga, karena saya juga dulu ketika pertama kali saya bikin Smiling itu kan saya nanam saham juga biar tahu feel-nya gitu kan, feel-nya gimana nih, karena seorang kartunis yang baik harus tahu bidang apa yang dia akan tekuni gitu, yang ia sampaikan gitu, apapun lah, nggak cuma saham lah, ada banyak hal lah ya. Itu sih yang saya pelajari, jadi saya kira thank you untuk Pak Lo untuk bisa berbagi dengan kami semua gitu. Proses kreatifnya sendiri itu berapa lama sampai misalnya itu udah siap tayang untuk ilustrasi? Kalau proses kreatif sih sebetulnya ini ya cepet ya, yang lama kan nyari idenya. Tapi saya sama Pak Lukas kan dua kepala better daripada satu kepala kan. Jadi ya cepat aja sih kalau bikin ide yang tertanam itu sebetulnya kita bikin apa lagi nih gitu. Jangan sampai gambarnya itu kayak ngulang dari yang sebelumnya, paling gitu sih. Tapi dari wisdom Pak Lo emang saya banyak belajar juga sih Pak. Dari situlah kita, apapun profesi kita juga banyak belajar, tidak hanya soal saham ya, tapi juga soal fokus. Dia kalau orang yang fokus,
Dan yang kedua, dia orang yang punya selera humor. Karena tidak banyak orang yang kita bisa main-mainkan seenak kita, dalam tanda kutip, yang positif ya. Kita humornya yang aneh-aneh, dan Pak Lo mau ikut ketawa bersama kita gitu loh. Itu kan sesuatu yang anugerah ya. Nggak semua orang bisa punya kerendahan hati untuk bisa ketawa bareng-bareng gitu. Kayak gitu sih. Pak Lo ini sense of humornya juga tinggi. Iya betul. Jadi saya gantian nanyain. Iya. Pak Tomdin, bikin wisdom itu, satu wisdom butuh waktu 1 hari, 2 hari, 3 hari? Satu wisdom? Ya. Kebetulan saya ada asisten, saya punya desainer, punya coloris juga. Jadi saya kerjanya nggak sendirian Pak, ada tim gitu. Ada saya timnya. bikinnya paling only 1 hour. Oh 1 jam? Wih, nanyanya sehari, 2 hari, apa 3 hari juga 1 jam katanya, luar biasa. Tapi itu kalau ceritanya sudah ada ya, maksudnya tinggal ini ya gitu, sudah ini. Tapi nggak cuma 1 Pak, bikinnya kan berapa? Iya. Berarti bisa terbit tiap hari nih ya di Kontan? 1 jam. Kan jam kan? Selain ini kan saya ada yang lain, maksudnya nggak hanya bikin kartunya Pak Lo gitu kan, yang lain Pasokan juga. wisdom yang kurang ya kalau gitu. Oh kadang-kadang ada juga Pak Lukas ngasih ke saya kayak orang borongan gitu, jadi ngasihnya 10 gitu, waduh gila 10. Tapi buat saya kayak buat liburan aja, jadi saya liburan sekalian refreshing sambil gambar gitu. Jadi ya buat saya liburan lah, kalau gambarin Pak Lo tuh sudah di kepala gitu, sudah di luar kepala gitu, jadi nggak perlu nyari-nyari ide lagi, udah ketahuan kan gerak-geriknya gitu, gayanya gitu. Sekarang kita akan lihat 5 wisdom yang udah dipilih oleh Pak Lo. Sebenarnya ada banyak di buku ini, kita akan tampilkan 5 ya di layar, kita lihat sama-sama biar Pak Lo bisa ceritain nih, recall lagi apa yang pengen disampaikan sih lewat wisdom yang ini. Nah yang ini saya harus lihat dulu nih kayaknya nih. Ini wisdom yang turun dulu. Nomor berapa disebutkan aja Alin, ini Pak Lo pegang. Nomor berapa ini ya? 195. 195. Wisdom 195, andai kata usia pensiunmu adalah 60 tahun dan engkau dikasih umur panjang sampai 80 tahun, engkau harus mempersiapkan uang pensiunmu sejak dini dan banyak untuk 20 tahun sisa hidupmu agar tidak mengalami kesulitan keuangan di masa tuamu seperti yang dialami oleh kebanyakan orang tua. Ya. Ini untuk mengingatkan banyak sekali ketika seseorang memasuki usia pensiun, ketika dia pensiun, dia tidak mempersiapkan uang banyak. Ya. Terus ketika dia pensiun, Tuhan kasih dia umur panjang sampai umur 80 tahun. Dan dia dari 60 sampai 80 tahun dia tidak bekerja lagi. Apakah uangnya cukup untuk 20 tahun hidupnya lagi? Jadi sebetulnya uang pensiun itu harus disiapkan sejak dini. Supaya ketika kita tua, kita tetap punya uang. Ya. Orang yang sudah tua biasanya tidak mempersiapkan uang pensiunnya sehingga ketika dia tua, dia harus minta dari anak-anaknya. Ya. Jadi supaya kita tidak minta-minta kepada anak-anak kita, saudara kita harus mempersiapkan uang pensiun yang banyak. Ya. Tapi saya heran nih, saya ngomong uang pensiun tapi sama Tom Din digambarin ada kuburan 5. Kenapa gitu kok nyerepin? Maksudnya apa Tom Din? Boleh saya jelaskan. Oh, Pak Lukas yang jelasin. Saya sama Tom ini dibesarkan oleh komik Belgia, Tintin, Tombal dulu ya, ada komik yang apa itu penggali kubur, lucu-lucu itu. Nah gini, secara religi kita ini kan di agama saya diajarkan untuk finishing well. Ya, Rasul Paulus mengatakan aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Kan. Tapi jangan lupa tidak hanya rohani aja, kita juga jangan sampai kita mati ninggalkan utang gitu. Nah, makanya muncul ide ini Pak, udah mati masih ada utang lah Pak. Dan ya kira-kira seperti itu. Iya sangat relate ya, karena misalnya generasi angkatan saya itu ya di Indonesia secara rata-rata memang banyak yang akhirnya jadi sandwich generation karena generasi yang sebelumnya lupa menyiapkan masa pensiun. All in dan all out di pendidikan anak biasanya sampai keteteran pas pensiunnya. Oke, next kita lihat yang kedua. Nah ini yang Bang Dul, ini nomor berapa boleh disebutkan itu? 196 Pak, yang sebelahnya tadi. Orang kaya yang bergaya hidup miskin bukan saja bisa bertambah kaya, juga bisa meminimalisir kejahatan terhadap dirinya dan keluarga. Ya. Orang kaya yang bergaya hidup miskin
bukan saja bisa bertambah kaya. Ya. Orang kaya bergaya hidup miskin tambah kaya. Tapi banyak orang miskin yang gaya hidupnya seperti orang kaya. Ya. Orang kaya bergaya hidup miskin, ada orang miskin yang bergaya hidup orang kaya. Ya. Kalau dia miskin bergaya hidup orang kaya, tambah susah kaya, tambah miskin terus. Ya. Tapi orang yang kaya bergaya hidup miskin, dia bisa meminimalisir kejahatan terhadap dirinya dan keluarga. Ya. Kira-kira kalau Yun naik mobil jelek, mobil tua, jelek, sama orang yang naik Mercy, kira-kira rampok pilih yang mana? Ada satu mobil, naik mobil tua, jelek, terus satu lagi yang naik Mercy. Kalau ada rampok di jalan dia pilih yang mana? Ya tentang yang Mercy, yang naik Mercy. Jadi orang yang bergaya hidup miskin itu bisa meminimalisir kejahatan terhadap dirinya dan keluarga. Ya. Oke. Saya dan keluarga masih naik mobil Volvo tahun 1995. Bukan antik, bukan. Beli mobil naik tahun 95 bukan karena antik. Selain meminimalisir kejahatan, juga kalau naik mobil jelek tahun 95 kan depresiasinya udah 0. Gak ada beban, depresiasinya udah 0 ya kan. Tapi kalau kita beli mobil mewah ya yang 3 miliar, 2 miliar kan ada depresiasi ya. Karena kalau kita beli mobil yang 3 miliar, 10 tahun lagi jadi berapa? Mobil 3 miliar itu kira-kira. Terus 20 tahun lagi jadi berapa? Terus ujungnya jadi besi tua. Ya. Jadi kalau ada orang naik mobil mewah, sayang ya uangnya 3 miliar dibeliin buat mobil. Ya. Depresiasinya berapa tiap tahun? Terus kalau saya kan mobilnya tahun 1995. Tapi heran istri saya, anak saya semuanya pada rebutan naik mobil itu karena mungkin gak ada beban ya. Gak ada beban, naik mobil jelek itu gak ada beban. Ya. Gak ada beban, enak rasanya. Gak kelihatan di jalan kita orang punya ya, orang kirain kita orang biasa aja naik mobil jelek. Jendela Pak Lokeng Hong ketahuan juga sih Pak. kan jendelanya ada kaca film hitam Bu Alis. Jadi gitu kira-kira. Terus kalau kita 3 miliar dibeliin mobil kan jadi besi tua nanti ujungnya. Tapi kalau kita 3 miliar beli saham BCA kan naik 228.000% kan jadi berapa? Orang yang beli mobil mewah dengan orang yang beli saham hartanya bisa beda. Ada satu orang yang saya kenal ya. Dia punya uang banyak. Tapi dia gak mau beli rumah, gak mau beli mobil. Tiap hari masih naik busway, masih naik Gojek. Saya kenal kayaknya kenal tuh bisa disebut namanya. Iya. Betul kan? Betul, Ibu itu sangat berterima kasih kepada Pak Lokeng Hong karena pada saat portofolionya, pada saat pandemi itu kan lagi turun ya Pak. Tapi karena mendapatkan penguatan dari Pak Lokeng Hong tetap pegang aja kalau emang tahu saham yang dipegang apa. Dan setelah lepas pandemi recovery betul-betul dinikmati sekali hasilnya ya Pak ya. Bagus sekali portonya setelah recovery dan bisa dapat saham-saham batu bara yang lagi off season, dia beli harganya murah, kasih dividen, mungkin setelah sekian tahun itu jadi mesin uang ya Pak, menghasilkan dividen tapi sudah tertutup harga pembelian sahamnya waktu itu. Saya tidak tahu cerita ini, baru tahu dari Bu Alin. Saya spill di sini, gak apa-apa ya Bu, cerita baik. Biasa mama suka curhat. Mama. Suka curhat ya berdua. Saya nggak tahu ya, kira-kira gitu. Orang yang kaya, yang bergaya hidup miskin, bukan saja bisa bertambah kaya tapi bisa meminimalisir kejahatan terhadap dirinya dan keluarga. Itu wisdom yang saya buat yang kedua. Baik, kita ke wisdom yang berikutnya. Nah ini naik sapu terbang. Nomor berapa ya? Nomor berapa? 198.
Itu Volvo 95-nya Pak Lo itu request Pak, jangan dijual Pak, jadikan museum Pak nanti. Pak itu kita bisa mobilnya jadikan museum Lokenghong. Mau dijual juga nggak ada yang mau Pak. Mau Pak, ada yang mau itu Pak, Ada pasti. ya. Kalau saya idenya malah dibikin wahana aja Pak, naik Volvo Pak lo, ada tiketnya, pasti banyak yang mau Pak. Cari ide saham sambil naik mobil itu ya. Wisdom nomor 198, sudah cuan banyak di satu saham tapi saya tetap tidak menjualnya karena satu, harga sahamnya masih jauh lebih rendah dari nilai intrinsik perusahaan. Dua, dia wonderful company yang harga sahamnya akan naik terus dalam waktu yang lama. Ya. Ini mungkin contohnya saham yang saya masih pegang. Ya. Udah untung 350 miliar, saya belum jual. Jawabannya ya ini, harga sahamnya masih jauh lebih rendah daripada nilai intrinsik perusahaan. PI-nya masih 3 kali. Ya. Yang kedua karena dia wonderful company yang harga sahamnya akan naik terus dalam waktu yang lama. Kira-kira wisdom saya begitu. Cuman saya nggak tahu Pak Tom Din kok saya lagi naik sapu terbang, Pak Tom. Naik sapu terbang ada uang beterbangan juga ya? Itu idenya itu wizard Pak, wizard. Jadi semuanya itu ada latar belakangnya. Kadang-kadang susah juga loh nyari ide yang agak-agak beda ya, agak lain gitu ya. Karena kan ini kan cuma satu gambar ya, jadi dia harus bisa menarik perhatian, ada unsur lucunya. Dan itu tadi yang Tom sampaikan, beruntung Pak Lo ini orangnya mau diajak bergurau. Kalau orang lain kan mungkin, wah kok saya digambar kayak gini, jangan gitu. Kalau Pak Lo lebih, karena senang bergurau juga beliau ini sebenarnya. Ya. Saya nggak tahu ide saya naik sapu bisa terbang itu ide Pak Lukas apa ide Pak Tom Din. Ayo ngaku. Ternyata Pak Lukas. Kita lihat wisdom selanjutnya. Ini yang keempat kalau nggak salah. Apa tuh? 191. Pak Lo sukanya di bagian akhir ini ya? Iya yang up to date-nya, yang paling ini. ini karpet ya. Ada seorang bapak yang tidak tahu tentang saham, tinggal di kota Sosok, dekat kota Kuching, Malaysia. Dia bersaksi di Full Gospel, dia ke Jakarta untuk mengikuti seminar saya di Ritz-Carlton. Kemudian membuka rekening dan membeli saham bank CIMB di harga 900. Sekarang sahamnya sudah Baker, orang yang seperti bapak ini banyak. Ya. Saya tidak kenal bapak ini sampai sekarang, namanya juga lupa siapa ya. Satu hari dia datang dari Sosok. Sosok itu saya juga baru tahu di perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia di kota Kuching, di Sosok di situ. Satu hari dia ikut seminar, dia nggak ngerti saham, dia ikut seminar saham saya di Ritz-Carlton. Kalau tidak salah yang ngadain itu Women International Conference kalau nggak salah ya, konferensi wanita internasional. Jadi ada orang-orang dari luar negeri yang datang. Itu yang adakan Full Gospel. Saya diundang di situ bicara di forum. Udah saya nggak tahu lagi, yang dengar siapa saya juga nggak tahu, ya saya pulang. Satu hari saya diundang di Pontianak, hari Jumat di Hotel Aston, ada 500 orang yang hadir, yang adakan Full Gospel juga. Hari Sabtunya ada Full Gospel juga hari Sabtu ya. Saya datang, bapak ini bersaksi. Dibilang satu hari saya dengar ke Jakarta, dengar saya ngomong, terus dia buka rekening, dan dia cuan di bank CIMB Baker double sahamnya. Orang ini dari Sosok dengar saya ngomong bisa cuan saham, bisa buka rekening, orang nggak ngerti ya. Kebetulan saya dari Pontianak, saya diajak jalan-jalan ke kota Kuching ya, naik mobil ke sana dan kita berhenti di kota Sosok tempat dia dan kita makan, ditraktir sama dia makan, ya, ditraktir. Kira-kira orang yang cuan saham banyak itu bukan hanya dia tapi banyak. Demikian wisdom dari saya, cuman kenapa saya tidur di atas uang hari ini, terbang di atas uang lagi. Itu idenya Aladin di Negeri 1001 Malam. Gitu Pak. Kalau Pak Lo naik Permadani itu banyak yang ikut di belakangnya gitu ceritanya. Oke, ini udah satu lagi? Atau ini udah semuanya? Oh nah ini yang terakhir nih Pak. 201. 203. Carilah uang sebanyak-banyaknya karena uang, harta, dan kekayaan bisa engkau bawa mati. Asal ketika hidup uangmu engkau pakai untuk membantu orang miskin. Hampir semua orang di dunia mengatakan hartamu, uangmu tidak bisa dibawa mati. Ya. Lokenghong berani banget ya, bilang harta kita bisa dibawa mati padahal hampir seluruh orang di dunia ini mengatakan harta kita, uang kita tidak bisa dibawa mati. Tapi saya dengan berani mengatakan, carilah uang sebanyak-banyaknya karena uang, harta, dan kekayaan
bisa engkau bawa mati. Ya. Asal ketika hidup uangmu engkau pakai untuk membantu orang miskin. Saya ingat kenapa saya dengan yakin bahwa harta kita bisa kita bawa mati asal kita membantu orang miskin, kita berikan kepada orang miskin. Karena satu hari Tuhan Yesus bertemu dengan seorang pemuda yang kaya. Kemudian Tuhan bilang, kalau engkau ingin sempurna, jualah semua hartamu dan bagikanlah kepada orang miskin. Nanti kau akan terima harta di sorga. Semoga penafsiran saya tidak keliru. Semoga penafsiran saya tidak keliru ya. Mohon maaf kalau saya menafsirkan keliru ya. Saya cuma menafsirkan secara hurufiah saja ya. Bisa salah. Ya kadang jualah semua hartamu, bagikan kepada orang miskin. Nanti kamu akan terima harta di sorga. Jadi saya tulis harta dan uangmu engkau bisa bawa mati. Asal ketika hidup engkau bagikan kepada orang yang miskin. Demikian wisdom dari saya. Baik, telah kita simak bersama 5 wisdom dari Pak Loh Keng Hong. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Dan inilah talk show dalam rangka launching untuk 102 Loh Keng Hong Wisdom pada kesempatan kali ini. Dan selanjutnya saya akan kembalikan ke MC.